Anak laki-laki kecil itu mengambil keuntungan dari ketidakpedulian ayahnya. Melepaskan ikan mas putih. Tidak menyadari bahwa tindakan baik hatinya telah menyelamatkan nyawanya. Lebih dari 10 tahun kemudian. Budidaya ikan mas putih humanoid. Sebuah restoran hotpot di sungai. Pemiliknya adalah seorang wanita cantik. Jadi bisnis sangat bagus. Dan hanya untuk pelanggan pria. Hanya untuk makan tahu yang disuapi oleh istri pemiliknya. Sayang sekali tentang tahu. Tahu Anda harus makan. Bos wanita hanya tersenyum. Namun, setelah mereka cukup minum dan makan, kemudian mereka mulai meminta makanan yang mereka butuhkan. Saya ingin hati dan otak Anda. Manusia untuk menyenangkan orang cantik. Tetapi pria itu setuju dengan cepat. Wanita bos menyenggol piring di atas. Selanjutnya, jantung dan otaknya muncul entah dari mana di atas meja. Tanpa merasakan sedikitpun rasa sakit. Diikuti dengan pendarahan dari seluruh tubuh. Selama bertahun-tahun, dia terus memikat para pria ke untuk hotpot. Setelah mereka cukup minum dan makan, maka mereka akan menggali hati dan pikiran mereka. Tingkatkan budidaya Anda sendiri. Siang dan malam ini, seorang sarjana menyeberangi Sungai Wu dalam perjalanannya menuju ujiannya. Seorang pelajar jatuh ke sungai. Iblis ikan menyelamatkan sang sarjana lagi. Menunggu dia bangun. Dan kemudian tarian gerah sang bos wanita. Berseru bahwa tarian ini belum pernah dilihat sebelumnya. Cinta pada pandangan pertama untuk bos wanita. Tetapi di mata istri bos, dia hanyalah satu dari ribuan mangsa. Kedua pria itu belum berbicara sepatah kata pun. Dan perut mereka mulai menggeram. Jadi istri bos membawa panci Mandarin. Dan memberinya sepotong tahu putih. Sang sarjana baru saja mengambil sepotong tahu. Tidak sengaja menjatuhkan tahu ke lantai. Dia meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak bersungguh-sungguh. Dan kemudian mengambil sepotong tahu merah lainnya. Dan memakannya dengan lahap. Menumpahkan sup ke pakaian saya di saat panasnya suasana. Maaf. Saya tidak bisa tidak mengganggu kesenangan wanita itu dengan bersorak-sorai. Tuan Sui berasal dari Dujiangyan, anak laki-laki yang telah menyelamatkan hidupnya lebih dari 10 tahun yang lalu. Kemana perjalanan ini akan pergi? Yang satu ini juga jelas bagi Nona Jiang. Wanita bos melihat liontin gioknya. Anak laki-laki yang telah menyelamatkan hidupnya lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan menyingkirkan mantra kebingungan. Dan menginstruksikannya untuk hanya makan tahu merah tanpa. Setelah makan kenyang, sudah waktunya bagi juru tulis untuk turun dari kapal. Istri pemilik rumah juga meletakkan sapu tangannya. Memberikannya kepadanya sebagai souvenir. Keduanya saling menyukai satu sama lain. Tapi kali ini selamat tinggal. Aku takut tidak akan pernah melihatmu lagi. Sang sarjana segera tiba di kota. Tapi dia dihantui oleh roh setan. Dia telah diambil oleh pemilik restoran hotpot lainnya. Pernahkah Anda melihat panci panas yang menyelamatkan hidup Anda? Bernama Pure Yang Naingong. Dapat menghancurkan semua kejahatan di dunia. Malam ini adalah malam ledakan bos wanita Jiugong. Sedang mempromosikan hotpotnya. Melihat seorang sarjana yang diselimuti energi iblis. Tahu bahwa dia tercemar roh jahat. Langsung tarik cendekiawan ke tokonya sendiri. Langsung menarik si sarjana ke tokonya. Dan kemudian mengeluarkan harta karun toko, Gong 9 yang murni. Menaruh banyak rempah-rempah di dalam panci dan memasaknya. Dan mengancamnya bahwa dia harus memakannya jika dia ingin hidup. Di bawah tekanan dari bos wanita, Sui Yuan tidak punya pilihan selain mengambil jamur. Tiba-tiba segumpal gas merah tersedot ke dalam panci. Wanita bos mengatakan bahwa ini adalah aura iblis yang dibawanya. Sedang dipalingkan oleh gerbang 9 yang murni miliknya sendiri. Dan bertanya kepadanya apakah dia menemukan hal-hal aneh akhir-akhir ini. Kecuali untuk hotpot dengan saudara perempuan saya. Tidak ada hal baru lainnya yang terjadi. Wanita bos mengatakan dia tidak bisa memahaminya. Mantra telah dilemparkan tetapi bukan men. Selalu ada setan ketika ada yang salah. Sang sarjana bahkan lebih bingung lagi. Apakah Anda harus menjadi untuk satu hotpot? Wanita bos tidak ingin berbicara dengannya. Mengatakan hanya datang ke restoran kami beberapa kali lagi untuk makan hotpot. Roh jahat harus dihilangkan sepenuhnya. Sui Yuan mengira ini adalah toko gelap. Secara mengejutkan menyelinap pergi ketika mereka tidak siap. Anjing yang putus asa. Namun ini baru sehari. Mereka bertemu lagi.
Jadi kedua keluarga adalah teman keluarga. Dan kedua keluarga telah menikah sejak mereka masih anak-anak. Tetapi sejak sang sarjana bertemu dengan siluman ikan. Tapi si sarjana tidak bisa melihat harimau betina sejak dia bertemu dengan siluman ikan. Berakhir dalam suasana hati yang buruk. Sejumlah pembunuhan terjadi di sungai dalam beberapa hari terakhir. Sebagai pemburu iblis, bos wanita memutuskan untuk menyingkirkan iblis ikan. Untuk menyingkirkan orang-orang dan menyingkirkan musuh pada saat yang sama. Pada saat ini ikan kecil itu membingungkan seorang anak sekolah. Untungnya bos wanita datang tepat waktu. Mencegah tragedi itu terjadi. Tanyakan kepada orang yang masuk ke sungai baru-baru ini. Apakah dia ada hubungannya dengan itu? Ikan kecil itu mengatakan bahwa semua adalah orang jahat. Wanita bos tidak mau mendengarkan omong kosongnya. Kelima hantu itu menusuknya. Dua orang yang saling mencintai bertemu dan mereka saling melihat satu sama lain. Bahkan jika Anda adalah setan ikan yang telah berlatih selama tahun. Di bawah 5 hantu wanita bos. Juga tidak ada keuntungan sama sekali. Melawan bos wanita yang agresif. Kan kecil harus menghidupkan batas yang diikat untuk melawan. Tepat saat keduanya terhenti. Wanita bos melihat liontin giok di pinggang ikan kecil itu. Ini membuat bos wanita cemburu. Mengetuk ikan kecil itu langsung mundur beberapa puluh meter. Dan ikan-ikan kecil juga bukan ikan yang lemah. Langsung ke kekuatan roh dalam panci bebek Mandarin M. Seketika dua ikan mas besar mengelilingi tubuh. Bos wanita juga menawarkan harta yang paling berharga pure yang Nain Gong. Perkelahian di panci panas akan segera terjadi. Sayangnya hotpot hilang. Bagaimanapun juga, mereka memiliki 3 frame lebih banyak daripada Anda. Jadi, wanita bos mengambil liontin giok yang menjadi miliknya. Tiba-tiba ikan kecil itu memiliki kilatan cahaya merah di matanya. Kekuatan si jahat mendukung wanita bos. Pada saat kita kembali sadar, gedung akan kosong. Keesokan harinya, sang sarjana datang ke sungai. Melihat ikan kecil pingsan di pantai, penuh luka. Dia sedang terburu-buru. Cepat bawa pulang ikan kecil itu. Paman mengambil denyut nadinya dan mendiagnosisnya. Beritahu Sui Yuan bahwa ini adalah hasil dari serangan panas. Yin dan Yang dalam tubuh sedang berkonflik. Wakil anak akan disembuhkan. Ini adalah saat bos wanita datang ke pintu. Mengatakan bahwa ikan kecil itu adalah setan ikan jahat. Sui Yuan sama sekali tidak mempercayainya. Pada saat itu terdengar teriakan dari luar rumah. Paman meludahkan jus semangka. Jantung telah dicabut. Tetapi ikan kecil itu tidak bersalah. Bukan saya. Ini benar-benar bukan saya. Manusia menyelamatkan Putri Duyung yang terluka dari sungai. Saya tidak tahu bahwa tindakan ini akan membahayakan sebuah desa. Aku tidak tega melihatnya terluka. Kami membawanya kembali ke rumah untuk mendapatkan bantuan. Paman mengambil denyut nadinya dan mendiagnosa dia. Sekilas mengatakan bahwa orang ini adalah setan ikan. Sebagai seorang penyembuh, paman saya memperlakukannya tanpa memandang masa lalunya. Hal berikutnya yang Anda tahu, setan ikan mencabut sinar X Anda. Dan semua ini dilihat oleh Sui Yuan. Meskipun bagaimana setan ikan menjelaskan. Tetapi faktanya ada di sana. Xing Yun menendang panah-panah pamannya. Anda datang untuk mengampelas ini indah. Balas dendam pamanmu. Dia tersandung dan mengambil busur silang. Tapi dia tidak bisa menurunkannya. Xing Yun sangat marah dan menikam siluman ikan dengan tombaknya. Sui Yuan membela diri. Dan setan ikan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Xing Yun memarahinya karena bingung dengan kecantikan. Pergi dengan wajah kecewa. Hanya untuk menemukan bahwa kota itu penuh dengan panas. Orang-orang diserang oleh gas. Dia bergegas mengevakuasi orang-orang. Adalah tanda kembalinya Crossback. Setahun yang lalu, kan jantan horizontal muncul entah dari mana. Dia datang entah dari mana untuk mendatangkan malapetaka pada orang-orang. Zhuge Ken dan Dongfang Xiao tidak dapat membunuhnya. Keduanya harus membentuk formasi tubuh. Menyegel ikan crossgong di dasar sungai Wu. Tapi dia bukan pencuri. Memiliki ikan kecil sungai Koi. Biarkan dia menggunakan hatinya sebagai untuk dirinya sendiri. Untuk menciptakan kembali tubuh emas dan membuka segelnya. Xing Yun tahu bahwa dia bukan tandingan Heng Gongyu. Tetapi memutuskan untuk mencobanya. Pada saat ini Sui Yuan tiba. Dia akhirnya menemukan hati nuraninya. Memutuskan untuk pergi dengan baris dan mengambil setan ikan. Kedua pria itu tiba di tempat persembunyian setan ikan. Hari ini kita harus membawanya masuk.
Sui Yuan segera melafalkan mantranya. Mengorbankan pot istana 9 yang murni. Menyegel setan ikan di bawah mantra. Ikan kecil bergegas menjelaskan bahwa dia bukan ikan jantan silang. Dia adalah koi yang ditangkap. Adalah Sui Yuan muda yang menentang omelan ayahnya. Menyelinapnya kembali ke sungai. Ketika ikan-ikan kecil itu berpisah, dia hanya ingat liontin giok di pinggangnya. Dia mengenali liontin dari pertemuan ini. Itu sebabnya dia tidak menyakitinya. Sui Yuan terguncang lagi ketika ia mendengar bahwa, cepat dan ambil kembali senjata ajaib itu. Maju ke depan dan ambil ikan kecil yang terluka parah itu. Dia sangat menyesal ketika melihat ikan kecil itu terluka. Tiba-tiba ikan kecil itu memancarkan kekuatan jahat. Mengguncang keduanya beberapa meter jauhnya. Satin merah muncul dan membawa ikan pergi. Karena dia masih harus menggunakan roh iblis ikan kecil untuk membuka segelnya. Dia melahap roh iblis ikan kecil sedikit demi sedikit. Setelah merah hilang, tidak dapat dielakkan bahwa dunia manusia akan hancur. Tidak dapat dielakkan bahwa dunia manusia akan hancur. Xing Yun memegang 5 hantu pemutus jiwa dan menusuk Heng Gongyu. Tapi dia terjatuh ke sungai. Sui Yuan buru-buru mengeluarkan busur panahnya dan menembak ikan lintas gong. Pada saat ini ikan kecil mengingatkan Sui Yuan. Ini hanyalah fantasinya. Tubuh yang sebenarnya masih tersegel di dasar sungai. Pada waktu yang sama, Xing Yun telah melihat tubuh asli ikan jantan salib di dasar sungai. Baru saja. Sebuah kerekan satin sutra untuk tepi Sui. Sebuah anak panah dari Xing Yun menyelamatkannya. Ikan yang menyeberang juga mengambil kesempatan untuk membaca mantra dan menyelinap pergi. Terus melahap roh iblis ikan kecil. Sui Yuan segera menempelkan liontin batu giok ke pure yang Nine Palace Pot. Melepaskan batas 9 istana. Tetapi ini hanya akan menahan cross cowok untuk sesaat. Ikan kecil itu berkata untuk mencoba untuk naik tagihan silang. Anda harus menghancurkan roh Anda sendiri terlebih dahulu. Sui Yuan mengambil busur silang. Tetapi tetap tidak bisa menurunkannya. Ikan kecil tidak mau. Mengucapkan mantra yang menyebabkan panah otomatis menembakkan panah ke arah yang memulai sendiri. Roh ikan kecil hancur. Ikan jantan horizontal juga hancur. Pada akhirnya Xing Yun menangkap ikan dengan X acak. Bantu Xiao Yu membentuk kembali tubuh bagian dalamnya dengan mantra ibu mertua.